Baiklah, saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Jelaskan kerugian keuangan negara dan 4 perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak atau kewajiban yang dapat dinilai dengan uang atau segala sesuatu baik yang berupa uang maupun yang berupa barang yang dapat dijadikan hak milik negara sesuai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jadi, kerugian keuangan negara adalah di mana suatu negara ataupun suatu daerah mengalami kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat dari perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena perbuatan lalai. Kemudian ada 4 perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Yang pertama adalah perbuatan suap. Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang ataupun perjanjian kepada seseorang yang mempunyai otoritas yang dapat dipercaya. Yang kedua yaitu penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah suatu tindakan dengan sengaja ataupun melawan hukum untuk memiliki sesuatu barang secara keseluruhan yang kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena jabatannya. Yang ketiga adalah perbuatan korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan di mana seseorang menyalahgunakan kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat yaitu perbuatan curang. Curang adalah perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan. Jelaskan mengenai analisis dana siluman. Dari penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak Ahok di Kompas TV mengenai dana siluman, menurut analisis saya, praktik dana siluman ini sudah nyaris menjadi hal yang lazim terjadi di Indonesia. Bukan hanya terjadi di DKI Jakarta, tetapi hampir semua instansi pemerintahan yang ada di Indonesia, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah. Dana siluman adalah dana yang tidak melalui pembahasan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Atau dana siluman disebut juga dana duplikasi anggaran. Dana siluman yang terkuat dalam APBD DKI Jakarta menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah dan DPRD DKI Jakarta. Dalam menyusun APBD harusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sesuai dengan kebutuhan pribadi pemerintahan. Dan diharapkan juga kepada pihak-pihak yang berwajib ataupun pihak yang berwenang diharapkan bekerja secara profesional sesuai dengan aturan yang ada dan benar-benar mengimplementasikan fungsi dan tugas DPRD, yaitu melakukan pengawasan yang baik dan benar sehingga untuk kedepannya tidak terjadi lagi penyelewengan dana siluman tersebut. Apa yang dilakukan jika menjadi kepala pengelolaan keuangan negara? Baiklah, jika saya seorang kepala pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, hal yang saya lakukan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini adalah dengan meringankan beban para petugas medis, pasien maupun masyarakat yang terpapar COVID-19 ini. Dengan cara menyediakan segala kebutuhan
bahan yang dibutuhkan baik itu oleh petugas medis, pasien maupun masyarakat yang terpapar COVID-19. Karena COVID-19 ini membuat kita mengalami perekonomian menjadi krisis. Krisis yang ditimbulkan akibat COVID-19 ini sangat berbeda dengan krisis yang terjadi sebelum-sebelumnya. Karena krisis ini dipicu oleh adanya virus COVID-19 tersebut. Di dalam kondisi ini, respon kebijakan yang dapat dan perlu ditempuh antara lain dengan melakukan karantina pasien yang ada di wilayah yang sedang dilanda wabah. Kemudian melarang aktivitas masyarakat di luar rumah jika tidak berkepentingan. Kemudian menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Yang keempat, menyiapkan cara-cara mendistribusikan bahan kebutuhan pokok.